Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal keris nih, teman-teman. Kalau kita bicara keris, tentu tidak lepas dari Jawa, karena keris itu sendiri kan berasal dari Jawa ya. Dan kalau kita bicara tentang keris Jawa, itu nggak bisa lepas dari keris Solo dan keris Jogja. Nah, paling tidak dua keris Jawa inilah yang terkenal. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal keris Jogja nih, teman-teman. Nah, kita sebagai orang yang penggemar keris, nah, tentu kan perlu nih sampel keris yang baik untuk kita pelajari gitu. Nah, kebetulan nih teman-teman, kemarin tahun lalu di Jogja itu sempat ada pameran yang menarik yang memamerkan keris dari zaman awal Jogja, yaitu Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi, sampai di era sekarang tuh, eranya di Jogja itu sekarang ada Empu Sungkowo yang keturunan Empu Majapahit dulu, terus ada Empu baru milenial tuh Empu Puriadi dan lain-lain. Nah, kita di pameran itu kita bisa melihat koleksi-koleksi itu, teman-teman. Nah, kebetulan karena saya nggak hadir di pameran itu ya, karena kerja dan jauh juga. Nah, kebetulan saya mendapatkan katalognya, teman-teman. Nah, dari katalog ini kita nanti akan melihat sampel-sampel keris itu mulai dari zaman HB1 sampai zaman sekarang ya HB10, walaupun tidak ditangguh lagi sebagai HB10. Nah, kita akan lihat nanti akan memperkaya kita atau membuat kita melihat sampel keris Jogja yang bagus itu seperti apa, walaupun hanya nanting virtual ya. Kalau kalau istilah saya sebenarnya, kalau keris itu kalau bisa nanting langsung itu lebih baik, karena kita akan mengetahui tantingannya, yaitu berat enggaknya, ting-tingannya, jadi ting segala macam, kualitas besinya, lalu garam segala macam. Karena memang dari video dan foto kadang-kadang berbeda dengan kalau kita ngelihat keris secara langsung. Tapi paling enggak dari video dan foto atau gambar ini kita bisalah tahu bahwa gambaran keris itu seperti apa. Karena mungkin kalau kita nggak pernah melihat keris yang seharusnya bagaimana, lalu mudah sekali tertipu karena ada keris yang diaku-aku. Kan juga pernah terjadi itu berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu atau apa, katanya keris dari keraton ternyata bukan, dan itu jadi skandal besar penipuan keris yang pernah terjadi itu. Itu masih ramai kalau di search di Facebook, masih muncul tuh siapa-siapa pelakunya, siapa korbannya, modusnya segala macam. Udah, kita lupakan kasus itu. Kita lihat nih keris-keris Jogja dari sumbernya dari ini ya, teman-teman. Ini katalognya itu keris Jogja melestarikan tradisi melintasi ruang dan waktu yang diadakan saat Jogja International Heritage Festival 2022. Ini juga ada sejarahnya juga, bagaimana keris Jogja yang sempat mati suri kemudian dibangkitkan lagi oleh orang Jerman, yaitu Dietrich, yang akhirnya menjadi sekarang bergeliat lagi nih, keris Jogja ada lagi empunya. Nah, ini yang pertama keris Hamengkubuwono I nih, teman-teman ya, yang bertahta tahun 1755 sampai 1792. Ini berdapur tilam upih ya, dengan pamor nunggak semi ini, teman-teman. Ini warangkanya beranggah iras nih, teman-teman. Nah, kalau irasnya modelnya emang begini kalau pendoknya ya, teman-teman ya. Nah, berbeda dengan Solo yang agak datar, dia tengahnya itu agak ke atas itu. Nah, kira-kira wilayahnya begini, pamornya masih sederhana ya. Tapi dia ada tinatahnya ya, teman-teman. Kayunya nih kayu trembalo ya. Lalu keris yang kedua ini masih Hamengkubuwono I tangguhnya. Pamornya batu lapak. Bagian pangkalnya ada pamor Telogo Membeng. Di bumbungannya ada pamor sumber. Di bagian gojonya tadi pamor sumber. Warangkanya ini Gayaman dari Timoho. Lalu pendoknya kemalo hitam ya, teman-teman. Bulunya atau dedernya Tayuman. Ini seperti ini Hamengkubuwono I. Bisa teman-teman lihat tuh model pamornya, model penampakan kualitas besinya segala macam. Lalu nih yang keris ketiga masih Hamengkubuwono I ini, teman-teman. Ini Gayaman juga. Ini jalak tilam sari ya, dengan pamor nunggak semi, pendoknya perak, khas pendok-pendok perak lamen. Lalu selanjutnya ini ada keris hiasan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono V, bertahta 1823 sampai 1855, berdapur naga siluman Luk 5 dengan pamoron genduru wengkon, ada tinatah emas 5 wedono ya. Lalu warangkanya terbuat dari timoho pelet mulas berbentuk beranggah dengan pendok selorok silih asih, artinya emas campur perak. Lalu berikutnya ada keris hiasan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono V, sama kayak tadi itu tangguhnya. Ini jalak tilam sari dengan pamor pendaringan kebak. Warangkanya terbuat dari kayu timoho bosokan
berbentuk Gayaman Yogyakarta dengan pendok kemalo cemeng, kemalo hitam, terbuat dari perak, sepuh emas, hulu keris, tunggak semi, kayu tayuman, mendaknya emas, yaitu kendit inten. Lalu selanjutnya ini keris Hamengkubuwono VII atau Piton ya, tahta tahun 1877 sampai 1921, berdapur mudrang dengan pamor wosutah dengan bergonjo wulung. Warangkanya terbuat dari timoho, beranggah, pendoknya puh emas, ini kerawangan ya, hulunya enggak semi kayu tayuman, barus, mendaknya nyakinyang dengan mirah delima nih, pamornya khas banget HP7 ini teman-teman ya. Nah lalu berikutnya ini keris hiasan dalam HP7 juga, berdapur jarak tilam sari, ini kan khas banget memang HP7 ini. Ada tinatah emas 4 wodono, dengan hubungan gonjonya ada emas ronyok inten. Kemudian pendoknya ini kemalo cemeng ya, ini Gayaman kayu hitam ya, kayu hitam. Ini bagus juga ini ya, kalau saya jadi hitam-hitam gitu. Pendaknya kendit. Nah ini dapur favorit saya nih, dapur favorit saya. Ini keris ini ada di Museum Sono Budoyo ini teman-teman. Ini keris hiasan dalam si Hamengkubuwono VII juga. Ini berdapur Pulang Geni. Jadi dapur Pulang Geni ini adalah perpaduan antara dapur Pasopati, tapi di atasnya ada urubing dilah atau damar murub. Jadi atau bisa juga disebut Pasopati urubing dilah. Nah, tapi kalau di Jogja ini Pulang Geni karena ada dapur Pulang Geni yang bukan keris lurus itu. Ya kan ada dapur Pulang Geni itu, tapi ini Pulang Geni HB atau Pulang Geni khas Jogja. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada di Museum Sono Budoyo dan ini Wosutah tapi ada wongkonnya. Ini keren banget. Ada kinatah ini, kinatah berbentuk lar. Nah, bulunya tunggak semi segala macam, tapi keris ini nggak ada warangkanya nih teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat di Museum Sono Budoyo. Tapi di museum itu salah, salah nyebut dapur. Ya, mungkin teman-teman Jogja bisa membantu dikoreksi ya itu ya di museumnya, karena salah ini. Tapi kalau di katalognya ini benar. Nah, keris berikutnya itu adalah HB8, tertahta 1921 sampai 1939. Ini Carita Keprabon ya, dapurnya teman-teman ya. Pos Utah ininya. Terus warangkanya ini bagus nih. Ini Timoho Kendit. Nah, di mana ini salah satu warangka yang ini ya, yang termasuk yang bagus atau level tinggi di Yogyakarta yaitu Timoho dan Timohonya itu Kendit. Karena kan kita tahu sendiri bahwa di Jogja itu warangka yang utama untuk keris itu nomor satunya kayu Timoho dan untuk peletnya yang paling bagus itu pelet Kendit. Selain juga ada pelet Nigrim dan lain sebagainya teman-teman. Dedernya Tayuman. Tayuman adalah deder ini ya, deder yang paling baik di Jogja atau Pakem selain Kemuning. Nah, ini selanjutnya masih keris ini Hamengkubuwono 8 ya. Berdapur tilam upih dengan pamur diwarno, Sogdo Sakler dan Wosutah. Ada kinatah 6 wedono, ada gandinya ini wajah kala segala macam. Rangkanya kayu Timoho berbentuk beranggah Yogyakarta, pendok buntun emas, ronyok inten Rino Jowerdi. Nah, Rino Jowerdi ini udah mulai ini ya teman-teman, mulai nggak langka di Jogja orang yang bisa mengerjakan ya. Ada yang coba mengerjakan tapi kurang bagus gitu. Kayunya kayak kemuning. Nah, ini detailnya. Ini saya tahu nih keris siapa. Ini keris sahabat saya, terkenal juga. Beliau tokoh di perkerisan juga, Ustadz Salim Villa. Ini sering beliau posting juga di Facebooknya. Teman-teman bisa ngelihat. Kalau nggak salah ini yang gelarnya Kiai Tejo Warih ya, nggak salah. Dan Ustadz Salim tuh sering juga posting-posting tuh di Facebooknya, silakan diikuti teman-teman. Itu sering posting keris Jogja yang grade bagus lah. Jadi teman-teman bisa ngelihat sampel grade bagus melalui postingan beliau. Beliau nggak pelit mengupload koleksinya. Karena ada juga kan orang yang koleksi itu nggak pernah diupload, dia dinikmati sendiri aja. Yang bagus adalah di-share, jadi orang bisa mengambil pelajaran. Dan kalau orang mengambil pelajaran kan, kemudian kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan ilmu manfaat itu pahalanya ya kita bawa sampai ke yaumil akhir nanti gitu. Oke, lanjut ke race berikutnya. Ini Mas Hamengkubuwono 8 juga ya. Luk 5 Anoman dengan dapur Wosutah. Bilahnya ada kinatahnya juga. Ini kayu Timoho, Branggah ya.
Berangga ini ada macam-macam ya teman-teman ya, variannya ya, atau wandanya. Saya sendiri kurang hafal dan belum nemu referensi yang membahas nih wanda ini seperti ini gitu. Nah, ini pakai selut khas Jogja itu begini ya teman-teman, beda dengan Solo yang agak gede. Nah, berikutnya ini kalau kita ngomong soal Yogyakarta kan nggak hanya ada Kesultanan, tapi juga ada Pakualaman. Walaupun Pakualaman tidak tidak menerbitkan tangguh gitu ya, atau istilah kerennya nggak menerbitkan tangguh, tapi mereka juga punya empu keris gitu, walaupun di luar benteng Pakualaman ya, Karyo Curigo. Nah ini ada nih teman-teman nih contoh kerisnya. Ini keris karya Empu Karyo Curigo 3 ini atau Karyo Dikromo, Empu Abdi Dalem Puro Pakualaman masa pemerintahan Pakualam 5 sampai 7 nih. Jadi akhir abad 19 sampai awal abad 20. Ini yang pertama ini. Keris Luk 3 karya Empu Karyo Curiga 3 berdapur jangkung, pamornya tunggak semi, kayu timoho sama. Ini bentuknya masih gayaman Jogja ya. Lalu ini Karyo Curigo 3 juga, Luk 11, berdapur sabuk inten, nomornya Waswuta. Warangka terbuat dari kayu timoho berbentuk gayaman Yogyakarta dengan pendok bunton, dengan emas dan lain sebagainya. Nah ini juga ada keris patrem ya, Karyo Curigo 3 juga, pamor tumpal keli, macam. Ini kemudian keris karya Empu Ngento-Ngento. Empu Ngento-Ngento itu empu yang ditolong ditreat saja itu ya, yang masih keturunannya empu-empu Majapahit itu, yang sekarang masih adanya Empu Sungkowo itu di Jogja ya. Dulu ada Empu Jeno, pamannya itu. Nah ini kerisnya, ini berdapur Parung Sari, enggak semi. Lalu ini ada 13 Tangguh Ngento-Ngento, Dapur Gono, Dewi Sri, Supowinangun. Ini karya Empu Supowinangun juga, ini berdapur brojol. Ini menarik ya, biasanya kalau keris begini kan ininya warangkanya sendal walikat pendek, tapi ini diwarangkai panjang ya. Lalu ini ada empu-empu pasca kemerdekaan ya. Nah ini yang keris Luk 11 nih. Karya Empu Jeno Harum Brojo dengan dapur sapu inten dengan panel tritik. Nih kayak gini kerisnya, Empu Jeno ini. Lalu ini ada juga naga, karena Empu Jeno juga. Nih. Ini Empu Jeno juga, Tilam Sari, pamornya Tambal Wongkon. Nah, yang ini baru Empu Sungkowo ini, yang sekarang masih ada videonya ini. Tilam Sari juga. Berikutnya masih Empu Sungkowo, berpamor Sekar Anggrek ini teman-teman. Nah, berikutnya ini karya Empu Poryadi nih, empu muda dari Wonosari yang terkenal, yang biasa teman-teman bikin keris kamadikan sekarang itu biasanya pesen di Empu Poryadi itu. Ini salah satu karyanya dipamerkan di sini. Ini keris Empu Poryadi yang lainnya dengan dapur sinom. Nah, itu tadi dia teman-teman, keris dari HB1 sampai zaman Empu Poryadi, dari keris-keris yang dipamerkan tadi, teman-teman akan bisa membayangkan atau melihat bahwa keris-keris HB itu seperti itu tuh, di berbagai zaman, tentu akan bisa mengamati ciri-cirinya itu seperti itu. Walaupun sekali lagi, mengamati saja tidak cukup, harus nanting sih sebenarnya. Tapi ya, keterbatasan sekarang itu kan bisa disolusikan salah satunya ya dengan diterbitkan katalog, dengan buku, dengan video seperti ini dan lain sebagainya. Itu tadi teman-teman, ya mungkin video ini kurang jauh dari sempurna untuk menunjukkan sampel-sampel keris Jogja atau keris HB itu, tapi minimal membuat teman-teman yang belum pernah melihat atau belum pernah membaca buku itu, belum pernah melihat katalog itu jadi tahu gitu. Jadi untuk jadi pegangan bahwa oh keris HB itu yang begini nih, minimal dari fotonya teman-teman udah tahu gambarannya lah secara umum. Untuk detail lagi tentu harus nanti sendiri datang ke museumnya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan sangat membantu, seperti biasa silakan like. Silakan di-share juga, mungkin ada teman-temannya yang ingin juga nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe teman-teman untuk mengikuti video-video lain
di channel ini soal budaya. Jangan lupa nyalain lonceng, jadi biar kalau ada video baru teman-teman bisa tahu. Terima kasih telah mengikuti video-video saya selama ini. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.